Oke, sumber yang Anda bagikan kali ini, jujur bikin saya penasaran banget. Hahaha, saya duga begitu. Kita punya satu orang, tapi dengan dua nama yang sangat berbeda. Ada warisan keluarga dari dunia peradilan tertinggi, tapi di sisi lain punya masa lalu yang, sangat tidak biasa. Betul sekali. Misi kita kali ini adalah membongkar profil I Gusti Nyoman Haris Pradana ini. Jadi, mari kita langsung saja. Siapa sebenarnya sosok ini? Ini potret yang sangat menarik dari elit hukum Indonesia generasi baru. Latar belakangnya saja sudah kompleks. Dia ini perpaduan etnis Osing dari Banyuwangi, Bali, dan juga Tionghoa. Wow, oke. Dan soal dua nama itu kita harus lihat secara strategis. Nama lahirnya, I Gusti Nyoman Haris Pradana, itu jelas untuk identitas kultural Balinya. Itu masuk akal. Tapi nama Muhammad Abdul Haris yang dia pakai waktu jadi mu'alaf di tahun 2015 itu tetap dipertahankan. Dipakai untuk urusan hukum, untuk bisnis, bahkan setelah dilaporkan kembali memeluk Hindu. Oh, jadi ini bukan soal krisis identitas, tapi lebih ke, gimana ya bilangnya, fleksibilitas identitas. Dia pakai nama yang paling menguntungkan untuk konteksnya saat itu. Tepat sekali. Ini menunjukkan kalau dia itu orang yang sangat pragmatis. Baginya, nama, bahkan mungkin afiliasi agama, bisa jadi alat strategis, bukan batasan yang kaku gitu. Sikap pragmatis itu kayaknya kelihatan juga di jalur pendidikannya ya. Betul. Sumber kita kan menyebutkan kakeknya itu mantan hakim agung. Dan itu yang jadi dorongan utamanya untuk ikut seleksi calon hakim. Nah, di situ koneksinya. Tapi caranya menuju ke sana itu unik. Dia ambil sarjana hukum di Udayana, lalu LLM dari Washington University in St. Louis dengan predikat with distinction. Tapi dia ambil itu dari jarak jauh, sambil tetap jalanin bisnis. Yang menarik di sini adalah bagaimana pendidikan internasional itu bukan cuma buat gengsi, kan? Dia secara sadar membangun jembatan. Maksudnya? Dia belajar sistem common law Amerika untuk diterapkan pada tujuannya di sistem civil law Indonesia, terutama dengan ambisinya di bidang hukum pidana transnasional. Ini langkah yang sangat terukur. Dan keputusannya jadi calon hakim itu berarti? Berarti dia harus siap melepaskan semua bisnisnya. Tidak bisa lagi jadi pengusaha kalau mau jadi hakim yang imparsial. Itu komitmen besar. Nah, soal bisnisnya ini juga nggak kalah seru. PT Haris Izin Jaya Mandiri. Ah ya. Dimulai dari jadi pemandu wisata di Kawaijen, lalu berkembang jadi agen pariwisata, terus jadi layanan visa AS, sampai rekrutmen tenaga kerja Indonesia ke Amerika. Skalanya jadi besar sekali. Iya kan? Punya kantor di Banyuwangi, Bali, dan bahkan pusat operasional di Dallas, Texas. Jadi dia bukan pengusaha yang kebetulan belajar hukum. Dia membangun bisnis di atas keahlian hukumnya. Benar. Ada sinergi yang sempurna di sana. Pengetahuannya soal hukum imigrasi AS itu jadi keunggulan kompetitif bisnisnya. Dan sebaliknya, bisnisnya ngasih dia pengalaman praktis. Oke, sejauh ini profilnya terdengar seperti jalur karir yang lurus dan sangat impresif. Tradisi keluarga, pendidikan elit, bisnis sukses. Sangat terencana. Tapi kemudian, sumber kita menunjukkan ada satu belokan yang, sangat tajam waktu dia di Amerika. Dewasa. Ini mungkin bagian yang paling menantang ya untuk dipahami dalam konteks ambisinya di dunia peradilan. Betul. Ini bukan sekedar catatan kaki kan. Ini pengalaman yang sangat kontras dengan citra seorang calon hakim yang cenderung konservatif. Apa sumber kita ngasih petunjuk gimana pengalaman se-ekstrem ini mempengaruhi dia? Sumbernya nggak merinci, tapi kita bisa melakukan analisis sedikit. Seseorang yang pernah ada di industri yang katakanlah di pinggiran norma sosial, mungkin dia jadi punya perspektif yang lebih empatik. Tidak gampang menghakimi mungkin. Bisa jadi. Atau setidaknya punya pandangan yang lebih kompleks soal sifat manusia. Di sisi lain, ini juga bisa dilihat sebagai indikator toleransi risiko yang sangat tinggi. Karakter yang tidak mudah ditebak. Jadi, apa arti semua ini? Kita punya sosok yang dibentuk oleh tradisi peradilan, pragmatisme modern, ambisi global, dan pengalaman hidup yang sangat tidak konvensional. Tepat. Dia ini cerminan tren baru elit hukum di Indonesia. Kosmopolitan, berjiwa wirausaha, dan tidak terikat pada satu identitas tunggal. Seperti perpaduan banyak dunia yang seharusnya nggak bisa menyatu, tapi ternyata bisa di dalam satu orang. Dan profil yang kompleks ini meninggalkan sebuah pertanyaan penting untuk Anda.
Ketika seorang individu dengan pengalaman internasional, bisnis lintas batas, dan latar belakang yang sangat beragam seperti ini memasuki institusi peradilan yang cenderung tradisional. Apa yang akan terjadi? Apakah ia yang akan menjadi agen reformasi dari dalam, ataukah sistem yang pada akhirnya akan membentuk dirinya?